Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang jumpa kembali dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadina. Semoga para sahabat sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, tanpa kurang suatu apapun. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita usahakan dan apapun yang sedang kita doakan, semoga akan selalu mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kita harus jaga adalah pertama kesehatan, dan selanjutnya jangan sampai kita mabuk, jangan sampai kita terlena karena kita dibuai oleh minum-minuman keras yang membuat kita menjadi hilang akal sehat kita. Oke guys, ini merupakan suatu berita yang cukup mengguncang jiwa. Ya, cukup mengguncang jiwa khususnya bagi bangsa Indonesia yang saat ini juga jiwanya sedang terombang-ambing oleh COVID-19 yang belum selesai. Tapi gonjang-ganjing jiwa yang belum selesai itu ditambah lagi dengan terbitnya sebuah Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Oke. Dimana dalam Perpres ini pemerintah kita melegalkan untuk memproduksi minuman-minuman keras beralkohol, meskipun hanya sementara ini diperbolehkan di 4 provinsi, yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Utara, dan Papua. Ini cukup menggetarkan, juga mendebarkan dan juga mengkhawatirkan bagi orang tua saat ini, bahwa terang-terangan pemerintahan saat ini melegalkan untuk memproduksi atau membuat pabrik beralkohol, minuman beralkohol, dan dilegalkan juga penjualannya di minimal saat ini adalah di 4 provinsi. Karena diyakini oleh pemerintah bahwa 4 provinsi ini merupakan provinsi yang penduduk muslimnya tidak dominan. Jadi sebenarnya yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa miras itu bisa merusak mentalitas sebuah generasi, bahkan sebuah bangsa. Diproduksi secara diam-diam saja, masyarakat kita telah habis mentalnya, mabuk-mabukan, terutama ketika ada pesta-pesta rakyat, ketika ada dangdutan sampai ke pelosok desa, ketika ada hajatan-hajatan mulai dari sunatan, kawinan, serta hajatan-hajatan semacam syukuran laut, syukuran hasil panen dan lain sebagainya, mengadakan pesta rakyat. Itu rakyat dengan sendirinya, khususnya kalangan muda, telah terbiasa mengkonsumsi minuman-minuman keras yang notabene belum diresmikan oleh pemerintah. Dan saat ini pemerintahan kita yang terkesan memaksakan diri karena sudah merasa sulit menghidupi negerinya, sehingga semua peluang yang kira-kira bisa menambahkan pundi-pundi negara diluncurkan meskipun menuai pro kontra. Oke, saya memberikan tanggapan ini akan saya lanjutkan, tapi saya memberikan semacam disclaimer. Saya juga sebagai warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan koreksi kepada pemerintah seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden. Silahkan
silakan rakyat untuk memberikan kritik sepedas-pedasnya kepada kebijakan pemerintah yang telah diluncurkan demi membangun bangsa Indonesia lebih bagusnya ke depan lagi, khususnya dari sisi demokrasinya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang demokratis. Presiden mengajak seluruh rakyat, lapisan masyarakat dari bawah untuk memberikan saran-sarannya atau kritik-kritiknya, bahkan kritik yang pedas sekalipun. Saya tak akan memberikan kritikan yang pedas, tapi saya mendisklaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini juga untuk memberikan kontribusi saya sebagai masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan, apa yang telah diterbitkan oleh pemerintah kita. Seperti yang media-media sosial lainnya terbitkan di online, ini Perpres nomor 10 tahun 2021 ini merupakan wujud daripada Undang-Undang Cipta Kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, yang dimana salah satunya adalah mengenai bidang usaha penanaman modal. Terlebih lagi di akhir ini bahwa perekonomian kita sedang dilanda bencana COVID, sejumlah sendi-sendi perekonomian terpaksa harus mangkrak, terpaksa tidak berjalan. Belanja masyarakat juga kurang meskipun pemerintah telah berusaha untuk memberikan insentif-insentif untuk melancarkan perekonomian negeri ini. Tetapi karena perekonomian itu bukan merupakan perekonomian yang produktif, sehingga masyarakat hanya menggunakan uang itu dari hasil gelontoran bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga dia nilai produktivitasnya tidak tinggi, sehingga produksinya menurun. Dan saya akan kembali lagi ini mengenai miras yang diresmikan oleh pemerintahan kita. Ya, sebagai warga masyarakat yang notabene juga akademisi, ini kita bisa membandingkan seperti obat-obat psikotropika seperti sabu-sabu dan kawan-kawannya, dan obat metavitamin juga. Itu adalah produk-produk yang tidak dilegalkan tetapi diproduksi secara gelap oleh oknum tertentu atau mafioso kelas dunia, dan pada gilirannya juga sampai kepada rakyat Indonesia, bahkan sampai kepada anak SD di negeri kita. Itu yang diterbitkan tanpa ada izin dari pemerintah kita. Dan dengan obat-obatan yang tanpa izin tersebut, Indonesia berhasil diporak-porandakan mentalnya melalui obat-obatan tersebut. Kita sudah bisa bayangkan dengan miras yang diizinkan, yang dilegalkan oleh pemerintah, tentu dampaknya akan lebih dahsyat lagi daripada obat-obatan yang selundupan-selundupan tersebut. Oke lah, mungkin pemerintah akan membandingkannya dengan pemasukan atau investasi yang di sini diharapkan investasi daripada produk miras ini minimalnya 10 miliar selain bangunan dan tanahnya. Artinya pemerintah, investor yang akan masuk itu minimal mempunyai dana segar selain tanah dan bangunan 10 miliar. Dan mungkin memang akan menimbulkan atau akan memunculkan pajak berupa cukai kepada pemerintahan kita. Tapi kalau semata-mata kita hanya mengandalkan cukai ini, lantas moralitas bangsa kita terancam ke depannya. Ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintahan yang saat ini, di mana sebenarnya presiden itu adalah ulil amri artinya pemimpin. Dengan terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang dilegalkannya minuman keras,
Mungkin presiden kita juga bisa mendapat julukan menjadi ulil khomri atau bapaknya minuman-minuman keras, ulil khomri. Dan saya sangat menyedihkan sekali jika ini memang benar-benar direalisasikan dan diproduksi secara massal, meskipun hanya di 4 provinsi tersebut pada awalnya. Untuk selanjutnya, pemerintahan provinsi yang lain itu tidak dianjurkan, tetapi jika gubernurnya membuat perda tersendiri khusus memohon untuk menerbitkan atau membangun sebuah pabrik miras di provinsinya masing-masing, ini tidak ada lagi yang menghalanginya. Artinya tergantung kepada si gubernur yang sedang berkuasa pada saat itu. Dan kalau kita amati saat ini bahwa bangsa kita jika minuman keras ini dilegalkan, saya yakin bahwa Indonesia juga mempunyai captive market yang luar biasa untuk minuman-minuman keras ini, yang mungkin pemerintah tahu bahwa captive market daripada orang Indonesia yang mengkonsumsi miras ini cukup besar, akan menimbulkan pasar yang bersambut, artinya gayung bersambut. Masyarakat yang dulu bersembunyi-sembunyi membeli minuman keras, sekarang dengan terang-terangan berani membeli minuman keras. Dan tentu nanti sejumlah provinsi juga akan menyatakan keinginannya. Itu sangat dimungkinkan sekali, karena mungkin captive market daripada miras ini bukan cuma di 4 provinsi tersebut, dan juga mungkin investornya akan sangat tertarik ketika Indonesia nanti di 34 provinsi sudah mempunyai branded minuman keras dari kelas dunia. Dan selamat datang di negeri para pemabok. Kita akan terpancang mungkin di papan-papan nama di pintu gerbang masuk provinsi masing-masing. Jadi bukan selamat datang di provinsi A, selamat datang di provinsi B, tapi selamat datang para pemabuk di provinsi A, dengan tulisan di ujungnya branded minuman keras. Jadi papan gapura masuk daripada pintu gerbang sebuah provinsi ini yang menulis nanti, yang membuat adalah para pengusaha miras, dengan tagline-nya selamat datang para pemabuk di provinsi blank 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 blank. Nauzubillah. Oke, sekali lagi saya hanya melanjutkan apa yang diundang atau apa yang ditawarkan oleh presiden kita untuk memberikan kritik kepada pemerintah setiap apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah untuk masyarakat kita. Karena peran serta dari masyarakat itu sangat dibutuhkan, tidak bisa menihilkan peran serta masyarakat. Dan saya sangat bersedih dan juga berduka jika seandainya pemerintah tetap memaksakan melegalkan memproduksi minuman-minuman keras ini di negeri yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa minuman keras itu merupakan pangkal dari segala petaka. Apakah pemerintah kita memang sengaja, khususnya di pemerintahan yang saat ini, membuka simbol awal daripada petaka untuk negeri kita ke depannya, sementara dampaknya nanti ini akan berlanjut pada pemerintahan berikutnya, dan pemerintahan yang saat ini bisa hilang dari berita buruk bahwa yang melegalkan adalah pemerintahan saat ini. Sekali lagi, sebagai personal, sebagai akademisi, juga sebagai kepala keluarga, saya meminta dan memohon kepada pemerintah untuk membatalkan Perpres nomor 10 2021. Apapun alasannya, meskipun investor bisa memberikan dananya
buat pemerintah kita, dan cukai atau pajak dosa ini juga bisa diraih oleh pemerintah, tapi saya lebih mengutamakan mentalitas bangsa kita. Jangan sampai mentalitas bangsa kita ke depannya adalah mentalitas bangsa pemabuk. Sementara masalah untuk yang narkoba saja tidak selesai sampai dengan hari ini. Ditambah lagi dengan miras. Nauzubillah min dzalik. Semoga pemerintahan Presiden Jokowi dan kementeriannya semuanya segera menginsafi apa yang telah menjadi keresahan masyarakat yang Anda timbulkan ini dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 yang melegalkan memproduksi minuman keras. Karena dampaknya saya sangat yakin bukan hanya di 4 provinsi. Demikianlah, semoga masyarakat yang lain juga yang menonton video ini bisa menanggapinya secara positif, dan kita saling bahu-membahu untuk membenahi negeri ini agar apa yang kira-kira kita anggap menjadi malapetaka kita sampaikan seperti yang saya lakukan ini, dengan harapan mungkin nanti pemerintah bisa mendengarkan keluhan kita kepada pemerintahan. Semoga bisa memberi manfaat video singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.